Welcome back guys, selamat pagi. Kali ini man, motor apa udah tahu dong dashboardnya apa ini ya. Kali ini gue berkesempatan ngetest ride sekalian first impression. Sebenarnya nggak first impression juga ya, soalnya tadi pagi jam 3 gue udah first impression gue itu di situ pas gue beli bensin. Soalnya belum turun platnya bro. Alhamdulillah ada rezeki kebeli R15. Padahal gue pengennya sih naik kelas ya, tapi syukuri apa yang ada. Dan ada sapaan, hai Egan 18 ya man, thank you. Kita disapa dengan baik. Kita langsung saja nyalakan mesinnya. Ini gue udah panasin jadi langsung jalan. Dan gue mau sedikit cerita, gue sebenarnya dulu pernah buat test ride juga ya, test ride R15 versi 2, versi sebelumnya. Cuma gara-gara mikrofon gue rada-rada, jadi itu gagal, footage-nya juga hancur istilahnya. Karena audio gue tuh nggak ada. Ngomong ngoceh sepanjang gue itu ternyata mati karena Sena gue waktu itu mati, baterainya habis. Jadi itu video itu nggak akan pernah tayang. Jadi gue langsung aja membandingkan sama R15 yang baru. God, bismillah aja sih ini. Dan posisi ridingnya tuh ini lebih nunduk sumpah. Dan seat height-nya juga kayaknya berasa lebih tinggi berapa senti gitu, atau berapa mili, nggak tahu juga. Yang jelas ini buat gue pribadi kayak 11-12 lah sama R6 nya. Tapi R6 tuh seat height-nya lebih tinggi lagi, sekitar 85 cm. Kalau ini 81,5 cm dibanding R25. R25 lebih pendek lagi coy. Dan R25 tuh nggak senunduk ini. Sakit jiwa emang ini. Nunduk banget. Tapi yang lebih sakit jiwa sih R6 sama R1 nya ya. Dan gua nggak pakai jaket, sorry. Soalnya panas banget di Jakarta. Gue dari beli bensin aja, gue dari tadi pagi subuh tuh yang jam 3 gue beli bensin aja, gila gue kepanasan coy. God, bismillah. Dan sekarang udah jam berapa? Jam 8-an. Udah panas lagi. Dan ini gue gimana ya, tenaganya tuh ngisi terus gitu dari bawah sumpah. Tapi kalau dibanding misalkan kayak CB punya gue yang lama tuh yang DWC, dia kan karakter tenaganya tuh di atas. Jadi kalau di bawah loyo tuh pas udah RPM rada tinggi tuh rada nyentak. Kalau ini enggak, jadi kayak mulus gitu. Tapi tahu-tahu udah 100 km per jam aja. Kan rada-rada keki juga gue ya. Dan ini nih, motor ini buat gue pribadi nih mau nabi banget. Ada hazardnya, engine switch skill tuh itu emang udah pasaran sih. Udah di banyak 150 cc juga udah banyak yang pakai switch skillnya. Meskipun CB gue yang jadul sampai CB yang sekarang tuh yang facelift itu nggak ada engine switch skillnya. Minus banget. God, macet. Thank you, macet parah, gila kacau. Shit. Sekalian dah ini kita cobain macet-macetan di pagi yang panas ini. Gua sengaja nggak tutup spionnya karena sekalian ngelatih filtering juga. Filtering pakai fairing. Gue jarang-jarang nih, soalnya kan ini motor pertama fairing gue yang gue punya. Sebenarnya pengennya naik kelas sih 250 cc, cuma berhubung ini jujur motor masih dibeliin orang tua, gue cuma nambahin ya sekitar 7 juta tabungan gue itu. Dah ya udah, gak enak juga kalau gue minta CBR. Sebenarnya budget gue 50 juta. KTM itu masuk, cuma bokap gue tuh nggak setuju karena ragu sama spare partnya. Oh shit, gear 2 gue lepas kopling mulus banget. Tenaga udah ada coy. Beda sama CB gue yang 150R tuh, Street Fire yang tahun 2014. Oh ya, saya sekalian promosi juga nih, CB 150R gua tuh dijual. Jadi siapa tahu ada yang berminat, silakan langsung kontak di description ya, ada di bawah pokoknya. Dan sekarang kita macet-macetan pakai all new R15 R1 5. Ada 5-nya di ujung.
Kalau macet yang kayak gini sih buat gue pribadi nggak pegal. Oh ya, kalau dibanding CBR 250 RR, itu kan yang ternunduk ya setara sama KTM RC sih ya, RC 250. Dan ini tuh, yang ini tuh gila lebih nunduk. Sakit jiwa emang ini R15, kacau. Dan gue ini riding position yang gue suka banget coy, seperti di video yang gue CBR 250 RR punya teman gue tuh, punya si Bro Aldo, ada di situ linknya lah, nanti klik aja. Dan ini bener-bener sesuai ekspektasi banget, sesuai keinginan gue banget. Gila, thanks God banget gua. Tapi kayaknya kalau untuk macet-macetan parah banget yang sampai ya kayak lu jalan cuma 10 km per jam, ini kan di atas 20 jatuhnya. Buat gue pribadi bakal capek banget di telapak tangan. Dan ditambah lagi ini tuas remnya jauh banget, kacau. Harus ganti sih buat gue pribadi. Holy crap. Nih speedometernya, ada fuel ekonominya, fuel consumption, ada fuel consumption, fuel meter, kecepatan, speednya, tachometer, gear. Ada nanti di sini ada logo VVA-nya kalau aktif. Gila, panas banget. Ya Allah, Gusti, Kapangeran panas banget coy. No. Tapi sumpah ini dari RPM 3000 aja udah ada tenaganya coy. Kalau nggak salah sih torsinya dari 3000 atau berapa ribu ya. Udah ada 11 nanometer coy. Termasuk gede itu. Kayaknya buat kalau Yamaha buat motor yang buat ngegaruk tanah ini cocok banget, soalnya tenaga di bawahnya aja udah gede banget, torsinya udah keluar gitu. Dan untuk materialnya ya, ini kondom materialnya, tapi finishingnya cukup bagus. Gila, panas banget. Gua kalau pakai jaket keringetan kali kayaknya, banjir. Oh god. Dan ini tenaga di bawahnya udah ngisi coy. Oh ya, dan tadi itu yang jam 3 pagi gue ngisi bensin, gue iseng aja sih ngegas ke 140 km per jam tuh. Enteng banget sumpah, tahu-tahu udah 140 km per jam aja. Dan gak berasa treknya udah habis, karena gue ngetesnya tuh di jalanan Halim tuh, kalau lo tahu. Gila, panas banget. God. Dan ini di SMP gue, SMP 49, masih ada banner digitalnya. Gila, macet, kacau. Dan ini bener, meskipun underyoke-nya ada coakan ke atas gitu kayak CBR, tapi nggak tahu kenapa riding posisinya tuh nunduk abis. Mungkin karena seat height-nya yang cukup tinggi ya. Gue yang tinggi 175 cm, seat height yang 81,5 cm tuh, kaki tuh lurus ke bawah, tapi tetap sih napak sempurna. Cuma buat tinggi yang di bawah 170, 165 gitu-gitu, mungkin bakal jinjit balet ya. Seenggaknya jinjit lah. Mungkin kalau yang jinjit balet tuh yang tingginya 160. Antisipasinya kalau nggak lu turunin sok depan ataupun pakai conrod, jadi diturunin gitu sok belakangnya juga, ya lu pakai sepatu hak. Oh ya, dan satu hal finishing yang gue suka banget dari R15, dari yang dulu sampai sekarang di daerah sini nih, dia tuh kayak ada jaring-jaringnya gitu, keren banget, rapi. Gue suka banget finishingnya. Itu detail yang nggak ada di motor-motor kompetitornya. Tapi kalau ada sih sorry aja ya, soalnya gue nggak terlalu merhatiin. Cuma kalau yang R15 dari yang versi sebelumnya juga gue perhatiin ada jaringnya. Gue kira tuh dulu modifan gitu sama temen gue, ternyata emang bawaan dari Yamaha-nya sendiri ada jaring gitu. Dan untuk tuck-in motor ini sangat nyaman banget, gila enak banget. Joknya tuh lebar, pantat lo bakal kesangga banget, dan luas, istilahnya lu mundurin aja pantat lu dan lu bisa tuck-in gitu, maksudnya yang begini sepuas lo, seenak lo, pokoknya bener-bener kayak in-bike banget. Jadi lu mengendarakan R15 tuh lu berasa menjadi motornya, bukan on bike kayak Honda CB gua, ataupun kayak motor apa yang on bike gitu ya. Enggak, CB justru malah in bike. CB gue tuh malah berasa in bike. Yang on bike itu kayak gua naik Scorpio yang tankinya datar tuh, yang bukan generasi terbarunya banget, satu generasi dari sebelum facelift yang sekarang, kalau salah yang tankinya datar gitu, lucu. Nah itu lu naik motornya berasa on bike.
Jadi kayak berasa naik motor aja di atas, tidak menyatu dengan motornya. Nah sedangkan R15 ini lu feel-nya tuh buat gue pribadi in-bike banget. Dan berikutnya gue mau ngebahas shock breaker belakangnya stiff, tapi depannya rada firm ya, rada empuk nyoy-nyoy gimana gitu. Joknya sih tipis, cuma kalau misal oh shit, ngapa ngerem mendadak coy. Cuma pas kalau ngelewatin jalan, misalkan polisi tidur yang kecil yang speed bump gitu, gue lewatin tuh empuk banget, nyaman. Ya mungkin masih motor baru kali ya, nggak tahu nanti kalau ke depannya. Oh god, panas. Oh ya, dan spion ini tuh substitusi sama R25, persis katanya 11-12. Emang persis sih satu part. Dan modelnya tuh jadi makin ciamik ketimbang versi sebelumnya tuh yang ngebulet kayak R6 nya. Dan sekarang tuh emang bener-bener baby R6 atau baby R1 yang baru ya. Buntutnya mirip banget, cuma ya bagian depan lah. Lampunya tuh 11-12 sama CBR 600. Tapi tetap punya karakter tersendiri kalau lu lihat langsung. Kalau dari foto oke mirip, tapi kalau ketika lu lihat langsung itu ternyata auranya punya tersendiri, nggak bisa sama sekali, beda banget. Dan seperti kesukaan Yamaha pada biasanya, fairingnya tuh bertumpuk-tumpuk dari depan, samping, jadi kayak berlayer-layer gitu fairingnya. Suka banget gua, sumpah. Akhirnya punya motor fairing. Tidak, aku senang sekali. Sampai gue bela-belain pulang. Padahal gue sebenarnya di kampus ada jadwal libur sehari doang. Balik aja gue itu tengah malam, tadi malam. Balik sampai jam 12. Gak bisa tidur, jam 3 ngisi bensin langsung ke Shell di MT Haryono. Udah. Sekalian inrayan, tapi ya sedikit digeber dikit sih. Dalam artian gua ngegasnya juga diurut gitu. Oh ya, ada satu nilai plus lagi, satu improvement dari Yamaha yang cukup enak banget buat gue pribadi, yaitu sisi handlingnya. Kalau R15 yang dulu, yang gue rasakan itu dia motornya tuh ketika diajak lu cornering atau diajak nikung, diajak ngerebah, itu tuh kayak oversteer gitu ya. Jadi si motor berusaha tegak terus. Jadi benar-benar badan lo harus ngebawa si motor. Sedangkan sekarang seperti tagline-nya Honda CBR, Total Control. Jadi ini benar-benar sesuai kemauan lo. Nggak ada yang namanya efek kayak motor tuh berusaha tegak gitu. Dan ini improvement yang sangat gue suka banget dari Yamaha. Udah facelift-nya, modelnya buat gue pribadi gue suka banget. Moge wannabe, jadi gue berasa punya R6 gitu seenggaknya, R6 atau R1 tapi ada 5-nya di ujung. Oh thank you, terima kasih ya Tuhan, ya Allah ya Rabbi, gue bahagia banget sumpah. Sayangnya SNK nya lama keluarnya, 14 hari kerja coy. Tidak, cukup lama, gue nggak sabaran jadinya. Sen gue nyala terus ternyata ya. Dan untuk fitur barunya, slipper clutch, gue belum sempat nyobain karena ya track gue cuma lurus doang. Karena sejatinya slipper clutch itu berfungsi ketika lu lagi udah miring motornya mau masuk tikungan dan lu shift down, turun gigi. Itu bakal kerasa banget fungsi dari slipper clutch. Sayangnya kan track gue yang tadi gue cobain tadi pagi tuh yang jam 3 itu nggak ada yang buat masuk tikungan gitu, belokan. Yang diajak rebah, motor ini aja belum diajak rebah sih, karena emang gak ada tracknya. Oh iya, dan klaksonnya jelek banget. Jelek, gue gak suka banget klaksonnya, aku udah diganti sih. Dan ini remnya dari sisi pengereman ini juga pakem banget, presisi banget buat gue pribadi. Rem belakangnya juga presisi banget, gue suka banget ini. Cuma kayak nggak tahu kenapa ya, rada dalam sih rem belakangnya. Mungkin settingannya ya, karena belum ngotak-ngatik sesuai keinginan gue. Orang gue nggak sabaran, pagi subuh tuh jam 3 gue isi bensin, balik sholat, tidur dulu bentar, baru ngetes ride. Nggak ngetes ride dulu sih, sebenarnya ngetes kamera gue dulu, baru ngebuat video ini. Buat harian mesinnya oke banget, cuma riding posisinya itu yang nggak oke. Kalau buat dipakai macet-macetan.
Maybe kalau dipakai touring nyaman, kalau seenggaknya lu kecepatannya konstan di atas 60 km per jam. Karena di atas 20 lah, di atas 25 nunduknya itu nggak bikin tangan lu pegel. Cuma kalau ngeremnya sering, terus posisinya di bawah 20 km per jam, itu yang tangan lu tuh pasti bakal pegel sih. Nah, karakter motorsport, beloknya susah. Gua aja bingung ini. Tuh, buat puter balik aja sampai ke ujung lagi. Oh ya, dan ketika VVA-nya aktif tuh di mesin tuh kayak ada bunyi tek. Jadi lu jangan kaget ya, karena itu ada bunyi dari transisi perpindahan settingan valve-nya. Settingan klepnya tuh berpindah. Jadi ada bunyi teknya gitu. Lo bisa datangin ke IMS sebenarnya. Di IMS tuh ada sampel mesinnya yang di cutting off gitu, dipotong-potong, dan kelihatan sistem VVA-nya jika bekerja tuh kayak gimana. Dan itu inovasi yang sangat luar biasa ya. Karena kalau lihat dari berita di Automotive Net, kalau VVA-nya nggak ada, powernya cuma 14 sekian on wheel. Nah, kalau VVA-nya beraktif kerja itu bisa sampai 16 HP horsepower. Which is itu kelewat sialan. Jalanannya kelewat. Which is itu emang ini banget sih. Inovasi yang sangat luar biasa dari Yamaha. Gue suka banget. Bisa mendongkrak tenaga gitu, karena emang settingan klepnya berbeda, berubah gitu. Dan sekarang tangan gua mulai pegel karena macetan tadi, pelan-pelan gitu jalannya. Lu pengen beli R15, gua sangat merekomendasikan. Apalagi jujur, body R15 sama R25 yang sekarang itu 11-12 gedenya, swear. Body R15 tuh lebar banget, yang sekarang tuh gede banget, jadi big bike look banget, sumpah. Mau ditambah fairingnya juga lumayan kekar, meskipun mesinnya kecil, kopong lah istilahnya kalau nggak pakai fairing. Kayak Vixen yang baru tuh kan kopong, tapi ketika pakai fairing tuh kelihatannya padat gitu. Gila, big bike look banget sumpah. Velg udah lebar, bannya udah lebar, bodinya juga lebar. Wow, hehehe, punten deh. Oke guys, tadi gua habis beauty shot. Kan tadi gue nyebutin kelebihan-kelebihannya terus tuh. Nah, sekarang gue mau nyebutin kekurangan-kekurangannya. Oh, hazard gue nyala. Pertama, instrumennya tuh kecil-kecil banget nih. Contoh lampu sen. Nah, lampu sennya tuh kecil banget indikatornya. Jadi kadang gue nggak ngeh gitu, sen tuh masih nyala ataupun hazard tuh masih nyala. Hei, mau kemana coy? Jadi gimana ya? LCD-nya sih gede, oke gede, tulisannya gede, jelas semuanya. Tapi instrumennya kenapa dikecilin? Yamaha gimana sih lo? Misalkan pas beamnya tuh pas beamnya juga kecil, indikatornya mah pada kecil semua. Terus nih handle rem, kalau kopling masih oke sih, handle rem nih jauh banget sumpah. Harus diganti sih pakai aftermarket sih ya. Oh no. Tapi selebihnya tuh ini sebuah karya seni coy. Lu kalau yang belum kesampaian beli moge, lu beli ini aja, lu kayak udah punya moge gitu. Karena buntutnya itu sih yang gue paling suka banget. Buntutnya mirip banget sama R1 ataupun R6 yang terbaru tuh. Gila, bener-bener mirip. Kayak ada lubang udaranya juga, bentuk stop lampnya juga mirip. Tapi sayangnya seinnya tuh masih bulb, masih lampu bohlam biasa. Ya itu bukan suatu kekurangan sih buat gue pribadi. Justru malah sein bulb itu lebih terang loh ketimbang yang LED buat gue pribadi ya. Soalnya ketimbang kayak LED-nya punya CB yang terbaru tuh asa kurang bikin aware gitu buat pengendara lain. Sedangkan yang bulb kayak CB 150R gue yang lama itu sangat bikin aware gitu. Jadi mata tuh, wah ini ada sein nih, dia pengen ke kanan atau pengen ke kiri gitu. Jadi sebenarnya kelebihan sih kalau lampu sennya masih bulb dan lampu depannya LED. Gua rada kurang yakin sih untuk ketika hujan pas malam hari, soalnya NMAX punya ibu gue sendiri ya rada samar-samar, jadi rada bias gitu lampunya. Oh tuh kan sen gue masih nyala ternyata dari tadi, jadi nggak ngeh gitu kalau sen gue tuh nyala karena indikatornya kecil-kecil banget. Udah mah ini instrumennya pas gitu, malah indikatornya, lampu indikatornya kecil-kecil.
Giliran Saber itu yang waktu itu gua test ride, ada di sini juga linknya. Itu dia panelnya bagus, instrumennya bagus, mudah terlihat. Cuma ya backlit gua kurang suka. Tapi malah tombol-tombolnya yang kecil-kecil kan lucu juga ini Yamaha. Aduh, seperti setengah hati gitu membuat produknya. Udah oke, bagus banget dari body, mesin dan lain-lain. Tapi dari dashboardnya, indikatornya tuh kan masih nyala lagi. Indikatornya dibuat kecil-kecil. Aduh, Yamaha. Yowis lah, lagian gue ini juga udah mau sampai rumah lagi. Thanks yang udah nonton, jangan lupa subscribe dan like kalau suka video gue, dan share ke teman-teman lu kalau temen lu pengen atau lagi menimbang pengen beli motor sport 150 cc. Karena gue udah mereview dua motor. Pertama ada GSXR, di sini linknya, videonya di atas. Yang kedua ini Yamaha All New R15, ini yang versi ketiga yang 2017, dan wow, ini yang paling nunduk banget sumpah. Dan kayaknya bakal enak banget buat ngerebah. Dan ini nggak enteng gitu, bukan motor mainan. Kalau GSXR tuh kayak motor mainan buat gue pribadi. Oke, Egan mau cabut. Bye bye. Hop. Lu mau ngapain, Ucup?